Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 10 Juli 2023, dengan judul renungan Yang Tersesat Dibimbing. Diambil dari Yohanes 10 ayat 27-29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Hari ini ada begitu banyak suara-suara yang ingin mendapatkan perhatian Anda. Suara-suara itu datang dari berbagai hal yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah iklan tentang mobil mewah yang menarik, sebuah berita tentang masa depan yang tidak pasti, atau mungkin sebuah pesan singkat dari kerabat Anda yang begitu menyebalkan. Semua suara-suara ini dan suara lain setiap hari membanjiri telinga, pikiran, dan hati saudara. Akibatnya, jangan-jangan tanpa sadar ada sebuah kerangka yang salah yang terbangun dalam diri saudara untuk melihat realitas dunia yang mungkin membingungkan, bahkan menyesatkan Anda. Hal yang serupa juga terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Banyak orang tidak percaya kepadanya dan menganggap dia sebagai orang yang kerasukan. Bahkan kaum keluarganya sendiri menganggapnya tidak waras. Konteks nas hari ini, Tuhan Yesus ditanya oleh orang banyak pada saat hari penghabisan Bait Allah. Pada hari ini dirayakan sebagai Hanukah. Orang banyak itu beranggapan bahwa perkataan Tuhan Yesus membingungkan, sebab ia selalu berkata dalam berbagai perumpamaan. Mereka mau Tuhan Yesus agar berterus terang. Respon Tuhan Yesus sangat menarik. Ia mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kata suara dalam bahasa aslinya adalah pons, yang akar katanya sama dengan telepon dan smartphone, yang berarti suara. Ketika Anda memiliki relasi yang baik dan intim dengan seseorang, Anda dapat mengetahui siapa yang berbicara tanpa perlu melihat wajahnya atau nomor teleponnya. Kedekatan yang demikian yang digambarkan seperti domba yang mendengarkan suara gembalanya dan mengikutinya. Kawanan domba Tuhan Yesus yang diberikan Bapa kepadanya dijaga oleh sebuah tuntunan ilahi yang Kristus sendiri janjikan bahwa tidak ada yang bisa merebut dari tangannya. Ini merupakan janji yang begitu luar biasa yang mendasari salah satu dari 5 poin Calvinisme, yaitu ketekunan orang-orang kudus. Janji Allah akan hidup yang kekal harus dipahami dari pengertian Kristus sendiri akan hidup yang kekal, bahwa umatnya mengenal Bapa, Allah yang esa dan benar, serta mengenal Yesus Kristus utusannya. Janji yang berbicara mengenai pengenalan dan relasi yang kekal antara Kristus dengan umatnya. Sehingga janji ini tidak untuk disalahartikan agar bisa seenak-enaknya dalam mengikuti suara dunia yang justru mengindikasikan tidak mendengar suara Tuhan Sang Gembala Agung. Oleh karena itu, marilah di tengah hiruk-pikuk dunia dengan berbagai suaranya, kita menarik diri sejenak, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan yang membimbing kita agar kita tidak tersesat. Orang-orang kudus akan bertekun dalam kekudusan karena Allah bertekun dalam kasih karunia.